Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa, dan rekan-rekan peneliti, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara mencari referensi, kemudian mengelolanya, dan kemudian menggunakannya di dalam penulisan makalah. Tentunya semuanya dengan aplikasi sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai selesai. Teman-teman semua tentu sering merasakan ya betapa repotnya mencari referensi dari berbagai sumber di internet, kemudian mengelolanya, menyimpannya, dan nanti menggunakannya di dalam naskah atau paper kita. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan aplikasi Google Scholar. Lebih baik lagi kalau sudah dilengkapi dengan add-in atau extension, yaitu Rapid Journal Quality Check yang gunanya untuk menampilkan indeks dari paper-paper yang nanti tampil. Kemudian dari Google Scholar nanti kita akan menyimpan referensi-referensi yang kita perlukan. Setelah disimpan, kemudian akan kita ambil atau kita import ke Mendeley. Ada dua macam Mendeley, yaitu Mendeley Desktop Manager dan Mendeley Reference Manager. Yang akan saya gunakan di sini adalah Mendeley Desktop Manager, yaitu aplikasi Mendeley yang lama, yang sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi oleh pengembangnya, yaitu Mendeley.com, karena sudah diganti dengan aplikasi yang baru, namanya Mendeley Reference Manager. Cuma sayangnya Mendeley Reference Manager ini bisa digunakan kalau Anda menggunakan Microsoft Office yang asli ya, karena Anda harus login dengan email yang juga digunakan untuk login ke MS Office yang asli. Nah, jadi lebih baik saya gunakan Mendeley yang versi lama atau Mendeley Desktop Manager ya. Meskipun di komputer saya dan di MS Word saya juga ada Mendeley Reference Manager. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan berbagai referensi tadi yang sudah tersimpan di dalam Mendeley untuk melakukan kutipan di naskah kita yang ditulis dengan MS Word. Oleh karena itu, saya akan membahas mulai dari awal, yaitu bagaimana kita menggunakan Google Scholar terlebih dahulu ya untuk mencari artikel-artikel yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan Google Scholar, namun disarankan sudah dilengkapi dengan add-in atau ekstensi tambahan yang kita sebut dengan Rapid Journal Quality Check. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Nah, misalnya saja saya mau mencari topik yang berjudul financial fraud gitu ya. Anda bisa ganti dengan topik yang Anda sukai. Nah, di sini akan muncul referensi-referensi atau paper-paper yang memenuhi kriteria yang kita cari. Di sini ditunjukkan ada yang terindeks Q1 ya, yang berwarna hijau ini, ada juga yang terindeks Q2 dan seterusnya. Namun ada juga yang tidak terindeks ya, misalnya seperti ini tidak terindeks, ini terindeks dan seterusnya. Supaya lebih mudah kita gunakan, kita akan mencari paper-paper yang ada PDF-nya. Ya, dalam hal ini akan terlihat di sebelah kanan ini ada PDF-nya, kemudian di bawahnya juga begitu. Lalu bila hasil yang ditunjukkan di sini memasukkan file-file yang tahunnya sudah sangat lama, misalnya lebih dari 10 tahun yang lalu, maka perlu Anda klik di sebelah kiri di sini, pilih tahun yang paling tua yang Anda inginkan. Nah, di sini kebetulan
sudah ada tahun 2021, 2018, 2016, tidak terlalu kuno lah gitu ya, sehingga saya tidak perlu menekan tombol itu. Mungkin di sini ada yang tahun 2007, ini Q1. Nah kalau saya nggak akan pakai ini juga nggak apa-apa. Ya. Lalu untuk menginstal aplikasi Rapid Journal Quality Check, kalau perlu saya tunjukkan adalah seperti ini. Ini optionnya seperti ini. Ya, kalau nanti Anda baru saja menginstal akan melihat seperti ini. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Itu cara menginstalnya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana. Kemudian kalau kita sudah menemukan webnya, cari saja di Google nanti ya. Untuk menginstal Rapid Journal Quality Check ini cari aja di Google dengan nama Rapid Journal Quality Check. Kemudian nanti ketemu biasanya di baris paling atas, tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di kanan atas ini akan muncul pesan Add to Chrome, ya. Jadi bisa ditambahkan ke Chrome. Dan Chrome ini sekarang juga tidak ada masalah, bisa dijalankan di Windows maupun di iOS ya, di komputer Mac Anda juga bisa. Sayangnya untuk di tablet belum bisa. Nah, kalau nanti Anda sudah menginstal, akan muncul seperti tadi, lalu kita bisa kembali melakukan pencarian. Misalnya saya akan mencari sebuah topik financial fraud, begitu ya. Anda bisa mencari dengan topik yang Anda pilih sendiri, financial fraud, nah maka akan ditampilkan seperti ini. Ada informasi indeks jurnalnya di situ ya. Nah, ini bisa muncul karena saya nanti sudah menginstal cari di Google, kemudian akan ketemu di baris paling atas, Anda klik aja. Kemudian setelah nanti Anda akan muncul menemukan Chrome, lalu paper-paper yang akan dijadikan referensi ini, Anda bisa memilih ya. Google Chrome ini tersedia baik untuk komputer Mac maupun di komputer berbasis Windows. Selain itu, Anda nanti bisa digunakan dua-duanya. Anda bisa lihat di video saya demonstrasi yang bagaimana sebelumnya ya, yang membahas khusus mengenai ini. Ya, jadi silakan nanti lihat juga. Akan simpan ini sebagai koleksi kita gitu ya. Nah, misalnya paper yang pertama ini, The Future of Financial Fraud, kita klik save di sini. Nanti kita akan menyimpan seperti di kanan atas ini ada tulisan My Library ya. Kita bisa membuat label baru atau mengelompokkan daftar pustaka yang akan kita simpan sebagai koleksi. Misalnya saya create new, kemudian saya simpan sebagai koleksi financial fraud. Jadi nanti kalau saya menemukan paper-paper yang berkaitan dengan financial fraud, saya simpan di sini. Dan kalau ternyata dia masuk ke dua library, misalnya financial fraud dan sekaligus corporate governance, ya bisa saya klik dua kali gitu ya, untuk dua library. Kemudian di referensi yang kedua juga bisa saya lakukan hal yang sama, saya klik bintang, kemudian saya tentukan di mana financial fraud. Kalau saya menganggap ini layak masuk ke dua library, ya saya klik juga library yang satunya ya. Tapi kalau di dalam contoh ini saya akan memasukkan satu dulu, kemudian saya klik done. Kemudian saya cari lagi, wah ini ada Q1 lagi, tapi nggak ada PDF-nya nih. Ya udah deh, nggak apa-apa, minimal abstraknya kita bisa dapat ya. Ini kita klik save lagi, lalu masuk ke financial fraud library-nya, saya masukkan ke koleksi dengan mengklik done. Lalu mana lagi? Wah ini walaupun nggak ada PDF-nya, ya nggak apa-apa deh gitu ya. Nah ini katakanlah tiga berikutnya ini akan kita simpan ya. Klik save di financial fraud, dan kemudian ini juga kita save, financial fraud, dan demikian seterusnya. Anda bisa mencari-cari sampai berapapun yang Anda dapatkan. Terus ya begitu. Kalau sudah, Anda sekarang bisa melihat di My Library. Di My Library, Anda lihat referensi-referensi yang tadi sudah kita pilih akan otomatis masuk ke sini. Ya. Nah, ini sudah terpisah dari file-file yang lain atau referensi yang lain.
Lalu Anda bisa mengimportnya ke Mendeley nanti. Caranya bagaimana? Saya tunjukkan. Kita export all saja. Export all. Lalu kita ekspor ke dalam bentuk apa? Meskipun Mendeley bisa membaca semuanya, saya anjurkan Anda menyimpan ke bentuk refman ya, reference manager. Lalu kita pilih di folder yang kita gunakan sebagai referensi. Misalnya saya pakai di financial fraud, kalau belum ada ya Anda tinggal bikin folder baru dengan mengklik new folder di sini ya. Lalu papernya bisa kita beri nama yang sederhana saja, misalnya financial fraud atau apapun ya. Kemudian kita klik save. Kemudian kita bisa import ke Mendeley. Sekarang saya menuju ke Mendeley. Ini Mendeley saya, Mendeley desktop ya. Kemudian sama seperti tadi, apakah mau dimasukkan ke semua koleksi saya? Bisa saja begitu. Atau bisa juga Anda mau membuat folder baru manage financial fraud. Misalnya saya create folder, saya klik atau saya tulis financial fraud. Kalau kita lihat di tengah ada tulisan financial fraud kosong. Bagaimana mengisinya? Kita klik file, import, kemudian bentuknya tadi apa? Ini ya, Rich Research Information System. Nanti kita diminta membaca paper-paper yang akan kita import. Misalnya saja adalah file yang baru kita dapatkan tadi ya, yaitu di file My References. Lalu akan muncul seperti ini, kita klik saja, kita klik Open. Maka file-file yang tadi sudah kita pilih akan otomatis masuk ke sini. Setelah kelihatan seperti ini, nanti tinggal kita gunakan ya untuk mengutip di paper-paper kita. Cara lainnya yang juga perlu saya tunjukkan ke Anda adalah bagaimana mencari paper-papernya. Sebenarnya gampang ya, selain paper sebenarnya juga bisa abstraknya yang kita simpan, misalnya di file atau paper nomor 1 ini kita klik kanan, new tab, nah nanti akan ditampilkan di sini. Ini bisa diunduh langsung nggak? Sepertinya nggak bisa ya. Nah, Anda bisa menyimpan ininya saja. Saya blok begini. Untuk apa, Pak? Ini nggak akan kita kutip kok kita simpan. Saya ceritakan sebentar lagi. Ini saya copy, saya masuk ke Mendeley. Tadi artikelnya siapa ini? Karpov ya. Maka kita cari yang Karpov. Ini. Lalu kita masukkan saja abstraknya seperti itu di sini ya. Baik, itu berarti satu paper sudah masuk. Kalau masih ada penjelasan yang lain bisa ditambahkan. Lalu bagaimana kita menyisipkan referensi? Sekedar tips saja ya supaya artikel Anda berbobot atau minimal terlihat berbobot. Maka usahakan banyak kutipannya. Dan ketika Anda mengutip, usahakan jangan cuma satu referensi ya. Misalnya saja ini di kalimat pertama ini akan saya beri referensi kalau bisa lebih dari satu. Caranya bagaimana? Kita gunakan Mendeley tadi ya, yang sudah kita isi dengan koleksi kita. Maka di sini saya akan sisipkan referensi. Caranya bagaimana? Klik references, lalu insert citation. Kemudian saya klik go to Mendeley. Nah, ini adalah referensi-referensi yang tadi sudah saya tambahkan. Misalnya, referensi ini yang paling bisa digunakan sebagai kutipan yang mana? Alangkah lebih baiknya Anda sudah membaca sedikit masing-masing paper ini, akan lebih baik lagi kalau Anda sudah membaca banyak ya. Nah, kemudian kita klik, oh ini sepertinya
bisa dimasukkan, saya klik, lalu saya tekan tombol kontrol, kemudian ini, lalu ini, misalnya begitu ya, kemudian ini, misalnya seperti itu. Jadi Anda menggunakan 4 kutipan. Kalau sudah, kita klik Cite. Nah, maka di sini sudah ada 4 referensi. Kalimat kedua kalau perlu juga begitu. Kita beri kutipan lagi dengan menu Insert Citation, go to Mendeley, lalu kita klik mana yang mau digunakan sebagai referensi, kemudian saya tekan tombol kontrol, lalu ini, misalnya 3 gitu ya. Kemudian cite. Dan terakhir, di kalimat terakhir, mungkin tidak perlu kita beri kutipan ya, karena kita mengatakan this article reviews apa-apa-apa gitu ya. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, financial fraud encompasses various deceptive activities aimed at securing financial gain. Kemudian kita masukkan referensi lagi. Mudah-mudahan Anda sudah hafal ya. Jadi caranya bagaimana? Kita klik spasi dulu, kemudian insert citation, go to Mendeley, lalu kita pilih mana referensi yang akan kita gunakan, gitu ya. Kalau Anda akan menggunakan dari library yang lain, saya punya banyak library di sini, juga Anda tinggal menuju ke sana, gitu ya. Kita klik di sini, kemudian kalau Anda nanti mau menggunakan referensi-referensi yang lain, caranya kurang lebih juga sama ya. Misalnya saya akan menggunakan referensi dari sumber yang lain, ya saya tinggal klik di sini, kemudian insert citation, go to Mendeley, lalu saya pilih yang mana. Ya, misalnya mau saya tampilkan semua koleksi paper saya ya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ambil di sini, di mana kita klik tombol kontrol, lalu kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, misalnya ya. Jadi Anda harus menggunakan lebih dari satu referensi lah gitu ya. Kecuali terpaksa Anda harus menggunakan satu referensi kalau Anda memang mengutip betul-betul dari hasil penelitian paper tersebut. Kita klik Cite. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Anda sudah selesai dengan mengutip semua bagian, ya tinggal Anda membuat referensinya, bagaimana caranya, tinggal di tempat yang Anda pilih, biasanya di bagian akhir, kita klik Insert Bibliografi ya. Nah, ini sudah ditampilkan semua paper yang saya gunakan. Nah, jadi Anda sekarang sudah relatif mudah menggunakan kutipan ya. Mungkin ada satu lagi yang perlu saya tunjukkan adalah ketika Anda menggunakan kutipan itu di depan. Misalnya di kalimat ini ya, saya menggunakan kutipan di sini menurut siapa, katakanlah menurut satu orang ya, maka references, insert citation, saya go to Mendeley, misalnya akan diambil papernya inilah gitu ya. Ini satu orang aja atau satu paper saja. Kita cite di situ. Nah, di sini muncul AS Nugroho et al. Nah, ini kalau kita tulis seperti ini kan tidak boleh ya. AS Nugroho et al. Explains that data mining bla 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 gitu. Ini harusnya adalah tahun saja yang di dalam kurung. Oleh karena itu untuk Mendeley desktop memang kita harus menulis ulang ya. Jadi misalnya Nugroho et al. Ini biasanya miring gitu. Lalu yang di dalam kurung ini hanya tahun. Caranya bagaimana untuk menyembunyikannya? Kita klik di sini, kemudian kita klik Edit Citation, kita klik lagi nama depannya di sini, Nugroho, lalu kita klik Suppress Author, lalu OK. Nah, ini nanti akan muncul tahunnya saja. Ya. Kalau ada 2 paper yang kita kutip, ya berarti kita bisa menambahkan Nugroho et al. And siapa gitu ya. Insert citation, go to Mendeley, kemudian kita masukkan misalnya inilah gitu ya.
site, lalu explains-nya kita hilangkan S-nya, lalu N siapa? Nah, di sini kita harus menuliskan secara manual Segovia. Lalu bagaimana caranya? Kita klik di dalam kurung ini, kita klik edit citation, kemudian kita klik namanya lagi, kita klik suppress author, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah benar sekarang pengutipan seperti ini, lalu Anda bisa update bibliografi Anda lagi seperti tadi, gitu ya. Nah, baik, jadi di dalam video ini Anda sudah belajar bagaimana caranya mencari referensi melalui Google Scholar, ya. Kemudian Anda kumpulkan referensi-referensi yang kira-kira penting dengan mengklik tanda bintang, lalu masukkan ke dalam koleksi Anda di My Library ya, di My Library, maka ini akan muncul koleksi-koleksi yang Anda sudah simpan. Nah, ini juga nanti tergantung dari library Anda ini masuk kemana. Anda bisa memasukkan ke dalam beberapa kelompok ya, misalnya dalam kelompok corporate governance saya sudah punya, tapi baru hanya satu ya. Kemudian di financial fraud yang tadi sudah kita tunjukkan, itu ada beberapa file. Lalu ini bisa kita ekspor ke dalam salah satu bentuk file ya, biasanya saya sarankan Refman karena ini merupakan reference manager. Kemudian nanti diimport melalui Mendeley dengan file import, lalu akan kita import file yang baru saja kita simpan, kemudian akan menjadi koleksi kita di dalam penulisan referensi. Seperti tadi sudah saya tunjukkan, saya punya financial fraud di sini. Jadi nanti kalau saya mengimport dari Google Scholar, caranya seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang lain yang tentunya juga tidak kalah menariknya. Terima kasih.